Halo Sobat Arsitek Sumba, kali ini saya akan tunjukkan desain kos-kosan berukuran 3,5 kali 7 meter. Setiap unitnya memiliki ruang tamu loh. Dan kos-kosan ini dilengkapi juga dengan toko serta ada ruang security-nya. Oh iya, bagi kamu yang mungkin sedang membangun rumah tinggal atau berencana membangun usaha kos-kosan, saya doakan segera dilancarkan ya. Dan bagi kamu yang sedang membutuhkan jasa desain, bisa menghubungi kami via email atau via WhatsApp yang sudah tertera. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng ya. Dan dukung kami dengan menonton sampai selesai. Oke, ini adalah detail dari ukuran setiap ruangnya atau setiap kamarnya, yaitu 3,5 kali 7 meter, di mana terdapat ruang-ruang sebagai berikut. Ada jemuran, dapur, kamar mandi dalam, kamar tidur, ruang tamu, serta ada teras. Dan di bagian paling depan terdapat toko serta ada ruang untuk security atau satpam. Jadi keamanan dari kos-kosan ini terjamin ya. Kita lanjut untuk pemasangan tulangan dari kolom atau tiang. Nah, di sini tulangannya kita tanam pada pondasi sedalam 10-15 cm agar antara struktur tiang atau kolom dengan struktur pondasi itu menyatu. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan tulangan slope dan kita lanjut dengan pemasangan bagasting sebelum memulai pengecoran. Jadi yang namanya struktur pondasi, struktur slope, struktur kolom atau tiang, struktur ring bulk dan struktur atap itu harus menjadi satu kesatuan yang solid ya. Nah, di sini untuk detail tulangannya, tulangan pokok berwarna merah menggunakan besi berdiameter 10 mm. Sedangkan untuk cincin atau bagel yang berwarna biru menggunakan besi berdiameter 8 mm. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pengecoran campuran beton 1:2:3. Artinya 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil. Jangan sampai tertukar ya. Setelah selesai pengecoran, kita bongkar backsticknya dan kita lanjut dengan pengurugan peninggian lantai menggunakan sirtu serta pasir uruk. Setelah selesai, kita lanjut dengan pemasangan rabat lantai setebal 5 cm. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan dinding. Di sini kita menggunakan dinding dari batako. Nah, terlihat pada bagian depan terdapat bukaan yang cukup banyak. Bisa dilihat dari terdapatnya 2 buah jendela ukuran jumbo. Dan pada bagian belakang juga terdapat bukaan ya. Sehingga nantinya sirkulasi udara pada setiap kamar akan menjadi sehat dan lancar. Karena terdapat sirkulasi dari 2 arah, baik dari depan maupun dari belakang. Bahkan di setiap pintu dan jendela bagian atasnya kita kasih lubang angin lagi atau ventilasi. Begitupun di area kamar mandi, ini tidak boleh dilupakan ya, harus ada ventilasi. Bisa menggunakan kaca es untuk menghindari aktivitas intip-mengintip. Kemudian ini kita lanjut untuk pemasangan tulangan pada bagian ring bulknya. Nah, ini ya. Jadi saat memasang dinding atau mengecor tiang atau kolom, tulangan itu harus dilebihkan agar bisa disambungkan dengan tulangan ring bulk. Jadi seperti yang saya bilang di awal, struktur itu harus menyatu dan harus solid. Nah, kemudian ini untuk tulangan plat dak beton nantinya ya. Kemudian ini untuk posisi permukaan tanah. Dan kita pemasangan paving untuk area parkirnya nanti. Jadi pondasinya itu diangkat dari muka tanah sekitar 15 cm sampai 20 cm. Nah, ini untuk bagian belakang merupakan area jemuran
seperti ini tampilannya ya. Jadi kita bisa pasangkan area jemuran di situ dan terbuka ya, agar bisa dimasuki cahaya matahari. Kemudian kita bergeser ke ruangan bagian dalam, yaitu kamar mandi. Di sini kita lengkapi dengan kloset duduk. Kemudian lantainya kita menggunakan lantai bertekstur kasar agar tidak licin. Dinding kamar mandi kita lapisi juga dengan keramik agar kelembapannya tidak merembes. Kemudian untuk mandi kita menggunakan shower. Kita pindah ke ruangan sebelahnya, terdapat dapur ya. Di sini dapur minimalis. Terdapat meja beton dilengkapi dengan sink cuci piring, bisa letakkan kompor, dan ada mini kitchen set. Juga terhubung dengan satu jendela ya di sudut untuk membuang asap masakan. Jadi seperti ini. Jadi kos-kosan ini sudah pasti anti pengap karena sirkulasinya semuanya lancar. Kemudian ini dia untuk kamar tidurnya. Nah, kamar tidurnya kita bisa tata atau atur seperti ini. Kita gunakan kasur 120 kali 200 ya, seperti ini. Jadi bisa untuk 2 orang juga. Kita bisa tambahkan meja kerja atau meja belajar serta ada lemari di situ ya. Jadi benar-benar tertata dengan baik, dan ukuran kamar itu 2,5 kali 3 meter. Nah, kemudian di depannya terdapat ruang tamu. Penataannya seperti ini ya, bisa diatur sesuai dengan keinginan. Di situ saya tambahkan tanaman lidah mertua karena tanaman ini sering dibilang bisa menetralisirkan polusi ya. Jadi saya rasa cukup menyehatkan jika meletakkan tanaman ini di ruang tamu atau di teras. Kemudian ini untuk ruang bagian depan, area ruang security ya, yang bersebelahan dengan toko. Tokonya juga kita lengkapi dengan kamar mandi dalam. Kemudian ini pemasangan rangka plafon dan plafonnya. Kita lanjut dengan pemasangan gewel. Nah, posisi gewelnya seperti ini, dan untuk atapnya itu nanti atap satu air. Ini posisi kuda-kudanya seperti ini. Kita menggunakan kuda-kuda baja ringan Kanal C75. Kemudian tidak lupa kita kasih list plank seperti ini agar tampilan atapnya itu garisnya lebih tegas dan lebih rapi ya. Tidak lupa bagian teras kita kasih plafon juga. Untuk penutup atapnya bisa menggunakan penutup atap spandek atau senggelombang. Nah, ini untuk posisi pengecorannya untuk atap dak betonnya seperti ini. Untuk pintu tokonya kita menggunakan pintu harmonika. Kemudian untuk ruang security-nya terdapat bukaan yang cukup banyak seperti ini agar security-nya mudah ya untuk memantau keadaan di luar atau memantau setiap tamu yang keluar masuk. Nah, untuk setiap kos-kosannya di bagian teras masih bisa kita letakkan kursi untuk bersantai. Kalau bosan dalam ruangan atau mau merokok di luar ruangan bisa di situ. Dan untuk setiap kamarnya itu masing-masing memiliki meteran listriknya, jadi tidak saling bergantung ya untuk penggunaan listriknya. Nah, untuk jemurannya di sini kita kasih atap transparan. Kita bisa gunakan atap polikarbonat atau atap dari kaca akrilik. Kemudian kita lanjut, ini untuk pemasangan dari pagar kelilingnya seperti ini. Tidak lupa kita kasih sedikit vegetasi, bisa kita gunakan pohon palem di situ ya, yang akarnya itu tidak merusak bangunan. Kemudian terdapat 2 gerbang di sini, gerbang untuk masuk ke area kos-kosan dan gerbang untuk area tokonya seperti itu ya.
Nah, jadi untuk area parkirnya juga nanti itu bisa disesuaikan lagi. Kalau mau dikasih atap masih bisa ya untuk area parkirnya, dan di sudut belakang juga itu misalnya mau menggunakan menara atau tandon bisa diletakkan di sudut kiri belakang ya. Oke, sekian desain kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.